Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe, dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Gue ya? Oke. Iman, gimana caranya supaya, gini loh, semua yang dengerin Iman tadi presentasi dan sekarang ini baru ngomong tentang penolakan tuh biasa, gagal tuh biasa gitu. Ya secara teori kita udah tahu lah, Man. Tapi gimana caranya untuk kita bisa melatih diri kita untuk kalau gagal it's okay and move on? Ya. Ada banyak sih ya. Caranya yang pertama tuh adalah melatih diri untuk bersyukur secara rutin. Bersyukur itu harus intensional. Jadi banyak orang yang oh yaudah kalau bagus doang dia bersyukur gitu. Kalau gagal ya udah nggak bersyukur gitu. Harus dilatih. Jadi setiap hari ada yang mungkin punya catatan syukur, ada mungkin yang dia punya waktu merenung, waktu berdoa, apapun metodenya yang teman-teman gunakan. Tapi coba berpikir dalam hidup ini, hari ini saya ngelaluin hal-hal apa ya yang bisa saya syukurin. Karena apa? Karena ada banyak hal yang kita bisa komplain tentang hidup. Saya jalan ke sini macet lah, mungkin ada banjir lah, mungkin saya habis ngajuin proposal skripsi ditolak sama dosen lah, atau apapun itu. Punya 1000 alasan untuk kita komplain. Tapi masa sih kita nggak punya satu alasan untuk bersyukur hari ini gitu. Dengan melatih itu sebenarnya jadi membuat kita untuk merasa jauh lebih mengapresiasi kehidupan ini. Dan akhirnya nggak melihat kegagalan itu sebagai akhir dari semuanya. Karena despite hal-hal buruk yang terjadi, masih ada kok hal-hal yang baik gitu. Yang kedua adalah bagi saya mesti bisa ngelihat, memfilter circle of influence-nya kita. Kita itu biasanya dipengaruhi oleh orang-orang terdekat sekitar kita. Circle of influence saya adalah orang-orang yang supportive. Dan itu semua yang pada akhirnya justru membangun kita gitu. Sehingga ketika kita memang butuh support system, mereka benar-benar ada dan mendukung kita gitu. Oke, confirm. Tua nih orang. Iya. Tua sih. Oke, pertanyaan terakhir ya. Itu efek kerja di dunia pendidikan. Oh gitu ya, jadi harus mikirnya jadi orang tua ya? Orang tua. Oke, Man, jadi waktu ketika mau bikin Ruang Guru, itu ada perasaan takut gagal nggak sih? Karena banyak banget anak-anak muda yang bilang saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Akhirnya berapa tahun kemudian masih ngomongnya saya mau melakukan hal yang tersebut sama tadi, gitu, nggak jalan-jalan. Takut sih pasti ya, karena gini, banyak orang mungkin bikin startup karena pengen jadi unicorn, pengen jadi pengusaha sukses dan seterusnya gitu. Saya ketika mulai Ruang Guru, saya bahkan nggak ngerti startup itu apa. Nggak pernah kepikiran bahwa saya harus bikin produk nanti harus seperti apa, saya harus ikut desain, saya mesti belajar tentang legal seperti apa, baca laporan keuangan seperti apa, fundraising itu kayak gimana, dan seterusnya. Saya nggak pernah kepikiran sama sekali. Tapi di benak saya waktu itu adalah saya nemuin masalah, saya pengen terlibat, saya pengen menguji kira-kira bisa nggak ya solusi ini diterapkan dan apakah bermanfaat atau enggak gitu. Dan waktu di pikiran saya pasti ada takut gitu gagal, karena saya melakukan sesuatu yang nggak pernah saya lakukan sebelumnya. Dan nggak ada kisah suksesnya juga orang yang berhasil di bidang itu sebelumnya gitu. Tapi saya mikirnya bahwa ya udahlah ya, saya masih muda gitu. Maksudnya saya nggak punya tanggungan apa-apa saat itu. Jadi kalaupun gagal, emang seburuk-buruknya apa sih? Ya udah, mungkin cari kerja, mungkin mesti ngapain lagi gitu, bikin ide baru dan seterusnya. Tapi itu bukan akhir segalanya. Karena saya percaya bahwa dari proses saya bikin Ruang Guru pun gitu ya, meskipun nggak sukses gitu, itu saya belajar banyak gitu. Saya belajar tentang leadership, saya belajar tentang gimana melihat masalah, bagaimana menganalisa sesuatu, menggunakan sumber daya secara efisien dan seterusnya. Sehingga skill set itu yang jadi legacy saya, bukan si Ruang Gurunya. Ruang Gurunya bisa jadi apa, bisa sukses, bisa enggak, silahkan. Tapi skill yang saya peroleh, value-value yang saya peroleh dari menjalankan itu semua, itu yang tinggal di diri saya tadi. Jadi saya mikirnya waktu itu, ya udah kalaupun gagal, ya udah itu nggak akhir segalanya, saya masih bisa kerja, gitu. Saya masih bisa melakukan hal-hal lain. Alright, that's it. Iman Usman. Terima kasih semuanya. Thank you so much.